Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, NIM 001 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang tanaman bawang daun dengan judul mini riset pengaruh pemberian dosis airleri terhadap produktivitas tanaman bawang daun. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah kimia organik dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Fitri Mei Arini SPMP. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember pada tanggal 23 Maret 2022. Bawang daun dengan nama latin Allium fistulosum L merupakan jenis sayuran yang sering dijadikan bumbu atau bahan penyedap masakan. Terdapat dua jenis bawang daun, yakni Allium fistulosum atau bawang daun bakung dan Allium porum atau bawang daun pre. Saat ini, yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis bawang daun bakung. Bawang daun bisa diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan bibit tanaman melalui biji atau benih, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman dengan cara memecah anakan dari rumpun utama. Perbanyakan benih secara generatif didapatkan dengan menyemai biji atau benih terlebih dahulu. Bawang daun ini termasuk jenis tanaman sayur daun semusim. Maka dari itu, daerah paling ideal untuk menanam bawang daun adalah dataran tinggi dengan rentang ketinggian 900 sampai 1700 meter dpl. Suhu pertumbuhan ideal berkisar 19 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai 90%. Tak lupa pula, bahan organik yang dapat digunakan dalam budidaya tanaman bawang daun, yakni salah satunya adalah air cucian beras. Air cucian beras mudah diperoleh dan setiap hari dihasilkan di setiap rumah tangga dan tidak termanfaatkan. Air cucian beras atau yang biasa disebut airleri, yakni sisa pembuangan dari mencuci beras, ternyata memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan untuk kecantikan hingga menyuburkan tanaman. Airleri atau air bekas pencucian beras merupakan salah satu limbah organik yang masih memiliki nilai guna karena mengandung banyak nutrisi yang terlarut di dalamnya. Kandungan nutrisi pada airleri diantaranya karbohidrat berupa pati sebesar 89% sampai 90%. Protein glutein, selulosa, hemiselulosa, gula, dan vitamin B. Secara morfologi, bagian atau organ-organ penting bawang daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, akar. Bawang daun berakar serabut pendek yang tumbuh dan berkembang ke semua arah dan sekitar permukaan tanah. Perakaran bawang daun cukup dangkal, antara 8 sampai 20 cm. Perakaran bawang daun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur, subur, mudah menyerap air dan kedalaman tanah cukup dalam. Akar tanaman berfungsi sebagai penopang tegaknya tanaman dan alat untuk menyerap zat-zat hara dan air. Yang kedua, batang. Bawang daun memiliki dua macam batang, yaitu batang sejati dan batang semu. Batang sejati berukuran sangat pendek, berbentuk cakram, dan terletak pada bagian dasar yang berada di dalam tanah. Batang yang tampak di permukaan tanah merupakan batang semu, terbentuk atau tersusun dari pelepah-pelepah daun atau kelopak daun yang saling membungkus dengan kelopak daun yang lebih muda, sehingga kelihatan seperti batang. Fungsi batang bawang daun selain sebagai tempat tumbuh daun dan organ-organ lainnya adalah sebagai jalan untuk mengangkut zat hara atau makanan dari akar ke daun, sebagai jalan untuk menyalurkan zat-zat hasil asimilasi ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, daun. Bentuk daun dari bawang daun yaitu bulat panjang, di dalamnya berlubang seperti pipa dan panjang pipih tidak berlubang. Ukuran panjang daun sangat bervariasi, antara 18 sampai 40 cm tergantung pada varietasnya. Daun tanaman bawang daun merupakan bagian tanaman yang dikonsumsi atau dimakan sebagai bumbu atau penyedap sayuran dan memiliki rasa agak pedas. Daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis
dan hasil fotosintesis tersebut digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, bunga. Tangkai bunga keluar dari ujung tanaman atau titik tumbuh yang panjangnya antara 30 sampai 90 cm. Secara keseluruhan, bentuk bunga bawang daun seperti payung atau umbrella dan berwarna putih. Bawang daun dapat menyerbuk sendiri atau silang dengan bantuan serangga lalat hijau ataupun dengan bantuan manusia, sehingga menghasilkan buah dan biji. Dan yang kelima yaitu biji. Biji bawang daun yang masih muda berwarna putih dan setelah tua akan berwarna hitam, berukuran sangat kecil, berbentuk bulat agak pipih, dan berkeping satu. Biji bawang daun tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman atau pembiakan secara generatif. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, yaitu P0 sama dengan 0 mili air cucian beras atau kontrol, P1 dengan 200 mili air cucian beras, P2 300 mili air cucian beras, P3 400 mili air cucian beras, dan P4 dengan 500 mili air cucian beras. Sebelum melaksanakan penelitian, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni persiapan lahan, pembibitan, persiapan polybag, persiapan media tanam, dan penanaman. Persiapan lahan bertujuan untuk mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Untuk pembibitan, bisa diperbanyak lewat biji maupun tunas anakan. Pada umumnya, petani Indonesia menggunakan stek tunas. Caranya dengan memisahkan anakan dari induknya. Pada penelitian ini, saya menggunakan polybag berukuran 25 x 25 cm dengan media tanam, yakni campuran dari tanah, arang sekam padi, dan pupuk kompos dengan perbandingan 2:1:1 atau campuran tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Untuk langkah-langkah penanaman bawang daun, yakni buatlah lubang tanam pada polybag atau pot tanam dengan kedalaman sekitar 10 cm. Masukkan bibit bawang daun dalam lubang dan dalam setiap polybag atau pot diisi 1 bibit. Setelah itu, timbun bibit dengan media tanam dan usahakan tanaman bawang daun dalam posisi tegak. Waktu terbaik untuk menanam tanaman bawang daun adalah pada pagi hari atau sore hari. Setelah penanaman selesai, letakkan pot atau polybag pada tempat yang mendapat sinar matahari secara cukup. Tanaman bawang daun tidak menuntut pemeliharaan khusus. Namun, untuk mendapatkan produksi yang maksimal, perlu perawatan yang intensif. Kegiatan pokok pemeliharaan tanaman bawang daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Pengairan bawang daun cukup dilakukan seperlunya. Pengairan yang berlebihan dapat menyebabkan busuk akar sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Selain itu juga akan mendorong pertumbuhan cendawan dan bakteri yang dapat menyerang tanaman. Sebaliknya, jika pengairan yang kurang juga dapat menyebabkan pertumbuhan bawang daun lambat, daun cepat tua, dan kerontokan bunga. Yang kedua, pemangkasan. Pemangkasan atau pembuangan bagian tertentu dari tanaman, selain mampu memperbaiki kuantitas tanaman dan buah, pemangkasan juga dapat memperbaiki kondisi lingkungan tanaman seperti kelembaban udara, cahaya, sirkulasi angin, dan suhu, sehingga aktivitas proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik, normal, serta produksi oksigen dari tanaman semakin banyak. Pemangkasan juga dapat memperbaiki kondisi tanaman karena sistem pembuahan atau umbi akan terangsang sehingga produksi pada tanaman semakin meningkat. Yang ketiga, pemupukan. Pupuk yang disarankan untuk digunakan pada tanaman bawang daun ini adalah pupuk organik cair atau POC. Hal ini bertujuan untuk menjaga tanaman tetap segar dan tidak layu. Mengingat efek pupuk air leri yang lebih cocok digunakan untuk bawang daun dibandingkan dengan pupuk kimia
dengan interval 1 bulan 1 kali. Dan yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan membersihkan rerumputan atau gulma dan jenis tanaman lain yang mengganggu tanaman bawang daun. Pendaringan dilakukan dengan cara pengolahan tanah secara ringan. Langkah ini bertujuan untuk menggumburkan tanah, memperbaiki drainase, memperbaiki peredaran udara atau aerasi, dan memelihara struktur tanah agar tetap gembur. Dan berikut adalah parameter yang saya amati dari tanaman bawang daun. Yang pertama, yakni tinggi tanaman, diukur dari pangkal hingga titik tumbuh tanaman menggunakan meteran. Yang kedua, jumlah daun, dihitung dengan banyaknya daun yang telah muncul sempurna yang tumbuh di batang. Yang ketiga, diameter batang, diukur dengan melingkarkan meteran dari ujung batang sampai ketemu ujungnya lagi. Dan yang keempat, panjang akar terpanjang. Pengukuran pada panjang akar terpanjang ini dilakukan pada saat tanaman telah dipanen. Pengukuran dilakukan setelah akar tanaman dibersihkan dan dipisahkan dengan batang tanaman. Hasil pengamatan yang saya dapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama 60 hari, terlihat bahwa pemberian air cucian beras pada semua konsentrasi, baik pada umur 2 mst sampai 8 mst, mengakibatkan pertumbuhan jumlah daun tanaman bawang daun terus mengalami peningkatan, dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian air cucian beras atau kontrol. Pertumbuhan jumlah daun tanaman bawang daun terbaik dijumpai pada perlakuan pemberian air cucian beras dengan konsentrasi 300 ml atau P2 dengan daun sebanyak 6 lembar pada 8 mst. Hal ini diduga karena P2 atau konsentrasi 300 ml merupakan konsentrasi yang tepat, sehingga memberikan pengaruh yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman bawang daun. Dan berikut ini adalah contoh dokumentasi gambar yang saya ambil mulai dari masa penanaman hingga umur 8 mst. Sekian pemaparan hasil dari penelitian tanaman bawang daun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.